Nggak bisa. Hah? Apa ini? Stop share. Mana? Belum. Hmm? Eh, iya. Nah, nih, ya. Oke. Nah, mohon maaf ada kendala di jaringannya, mohon maaf. Setelah pembuangan bakteri, kenapa kita harus buang bakteri sore hari? Karena biar paginya kita dapatnya biar fresh seperti itu. Nah, yang saya bilang tadi ada FRM, perhitungan makanan buat rasio makanan buat bakteri. Nah ini perhitungan rasio makanannya. Bakterinya itu ada perhitungannya, di mana FRM-nya itu dari BOD load masuk kali flow-nya per jam berapa meter kubik kali 24 jam dibagi volume biosettling-nya. Volume biosettling misalkan 80.000 ya, 80 kubik ya 80 kubik, MLSS-nya tinggal dikalikan aja MLS-nya berapa, tinggal dikalikan aja. Ini perhitungan buat FRM rasio. Kenapa kita harus memperhitungkan FRM rasio di aerasi? Karena kita memperhitungkan makanan buat bakteri itu sendiri kan maksimal 0,2. Kenapa maksimal 0,2? Karena kalau lebih dari 0,2 biasanya bakterinya yang akan kolab, Pak. Bakteri kolab, terus sama aja kalau kita diberi makan nasi, biasanya kita cuma suruh makan nasi 1 bungkus, kita dikasih 2 bungkus, itu terlalu banyak. Nah, sama seperti itu. Tapi biasanya kalau mau yang lebih bagus sih dalam proses aerob itu FRM-nya itu sekitar 0,15 sudah bagus sekali. Kalau 0,2 sih hasil akhirnya ntar akan mepet-mepet, hasil akhir outletnya biasanya akan suka mepet. Kalau COD buangnya biasanya 100 ppm, biasanya sekitar ya kadang-kadang 98, kadang-kadang 100 lebih dikit. Biasanya kalau kita pemakaian FRM-nya mepet sampai 0,2, di hasil akhirnya itu biasanya suka yang hasil akhirnya juga yang akan mepet-mepet juga. Tapi kalau kita bisa ngitung FRM-nya, kita hitung, FRM yang bagus berapa, misalkan 0,15, berarti kita tinggal ngatur flow-nya aja. COD masuk sebenarnya berapa, BOD yang masuk berapa ppm. Nah, kita tinggal ngatur flow-nya aja, ngatur flow-nya di situ. Kita tinggal misalkan 3 meter kubik per jam terlalu ketinggian, berarti kita bisa turunkan ke misalkan ke 2,5 meter kubik. Nah, kita pengaturan di situ aja buat FRM-nya. Karena FRM itu kunci dasar buat kita, apa istilahnya, buat kita memperoleh hasil belakang, hasil outletnya yang baik, yang bisa masuk baku mutu. Nah, ada beberapa kendala troubleshooting. Biasanya dalam pengolahan limbah yang sistem anaerob, mohon maaf, itu ada beberapa proses yang di situ ada troubleshootingnya. Mungkin bapak ibu-ibu yang bekerja di IPAL mungkin pernah mengalami beberapa troubleshooting yang ada di IPAL. Salah satunya mungkin bulking slat. Apa itu bulking slat? Bulking slat itu pertumbuhan berlebih mikroorganisme pada sistem lumbar aktif yang mengakibatkan slat tidak mengendap dengan baik. Biasanya slatnya itu ada yang mengendap, tapi ada juga yang melayang. Ada juga yang semuanya melayang ke atas, nggak ada yang mengendap. Itu biasanya terjadi bulking slat. Apa sih itu penyebab bulking slat? Nah, biasanya bulking slat itu kalau dia rendah.
DO rendah itu dia biasanya di bawah 1 ppm. Kalau di bawah 1,5 dia masih sebenarnya masih oke. Biasanya lebih kebanyakan dia di bawah 1, DO-nya di bawah 1, F/m-nya. Nah, F/m-nya kalau dia kekecilan biasanya dia di bawah 0,1. Kalau kekecilan food per mikroorganisme kekecilan terlalu rendah, dia juga akan menimbulkan bucking slat. Ada juga yang kandungan sulfitnya tinggi. Kandungan sulfitnya tinggi, SO3-nya biasanya dia suka tinggi juga. Di atas 50 ppm itu dia sangat mengganggu. Nah, biasanya kalau mengganggu itu dari bikin DO rendah juga, dia bisa kadang dia juga bisa bikin bucking slat juga. Ada juga yang kekurangan nitrogen sama kekurangan P juga, makanya kan harus dipantau juga yang tadi saya bilang BOD NP itu kan 100:5:1. Nah, itu harus makanya tiap kekurangan N berapa kilo, kekurangan berapa ppm P, penambahan STTP berapa kilo, seperti itu. Nah, sebentar, ada yang salah, sebentar, mohon maaf. Mohon maaf, tiba-tiba hilang. Nggak mau, guys. Nah, untuk bucking slat sendiri tadi dari F rendah, DO rendah, kandungan sulfit tinggi. Nah, cara mengatasi mungkin penambahan nutrisi N atau P-nya. Kalau misalkan sulfida tinggi, dia ada penambahan peroksid H2O2. Karena H2O2 ntar dia akan dari sulfit dia jadi H2SO4 plus H2O. Kalau F/m rendah, kita tinggal menambahkan prosesnya aja. Mungkin kita tambahkan berapa, misalkan dari 2 meter kubik per jam, mungkin itu bisa ditambahkan jadi 2,5 meter kubik per jam. Kalau yang pH rendah, ya mungkin tinggal dinaikkan saja. Ini bucking. Nah, kalau bucking slat, kalau ini yang misalkan DO rendah itu biasanya kalau terjadi agak lama, itu biasanya dia karena pengaruh ada sulfit SO3-nya. Nah, langkah-langkah yang diperhatikan untuk biasanya ini troubleshooting di lapangan. Kalau itu makanya di lapangan harus persiapan seperti kertas sulfit, karena kita suka harus ngecek kandungan sulfit yang ada di proses anaerobnya. Biasanya dia kalau di atas 50 ppm dia udah sangat mengganggu buat proses pertumbuhan bakterinya. Karena DO-nya dia pasti akan ngedrop di bawah biasanya 0,1, 0,2.
biasanya masih gitu. Nah, ntar ada perhitungan juga peroksid yang dipakai buat berapa kelebihan sulfatnya. Nah, ini kalau ada penambahan sulfit, biasanya kita penambahannya di blok ekualisasi, perlu ditambahkan sulfit, tapi terlebih dahulu prosesnya dimatikan dulu biar peroksidnya itu bereaksi sempurna, biar dia nangkap SO3-nya, reaksi dengan SO3-nya. Nah, ini perhitungan penambahan peroksid H2O2 apabila dalam proses kelebihan kelebihan sulfitnya, biasanya kalau sulfitnya biasanya kalau mengganggu itu di atas 50 ppm, itu penambahan peroksid yang ditambahkan, yaitu ini perhitungannya dari ppm sulfitnya berapa, ppm kali BM bobot molekulnya peroksid dibagi BM sulfitnya kali volume air yang akan ditambahkan, volume air yang akan ditambahkan peroksid dibagi 500.000. Ini rumus buat penambahan peroksid apabila dia kelebihan peroksid, karena kelebihan sulfit, karena sulfit itu sangat mengganggu proses di aerasi. Nah, yang saya bilang tadi ada FRM terlalu kecil. Nah, ada juga kalau misalkan FRM terlalu kecil, biasanya itu dia akan terjadi nitrifikasi, denitrifikasi, karena apa istilahnya, dalam limbah itu kan ada nitrobakter, nitrosomonas, nitrosomonas itu merubah amonia jadi nitrit, nitrobakter merubah nitrit jadi nitrat. Nah, biasanya kalau FRM terlalu kecil, biasanya terjadi nitrifikasi, nitritnya jadi tinggi, nah nitrobakternya nggak bekerja, nitratnya jadi kecil, maka harus ada proses nitrifikasi dan denitrifikasi tadi. Makanya yang nitrobakter dan nitrosomonas dia juga harus aktif juga, karena dia bisa mengganggu proses nitrifikasi juga. Nitrifikasi terjadi karena adanya limbah organik yang banyak juga. Berarti nitrifikasi dia terjadi karena dia kekurangan makanan dia terlalu kecil. Ini terjadinya ini. Nah, yang lumpur, nah kalau yang lumpur melayang tadi, lumpur melayang itu kan karena yang bulking selat. Kemungkinan selain bulking selat dia ada juga karena adanya limbah organik. Limbah organik yang masuk dia terlalu banyak. Nah, dia bisa bikin apa istilahnya, lumpur aktif yang ada di airnya itu dia akan mengambang, bisa dua hal, dari kelebihan organik ataupun bulking selat. Tapi biasanya kalau yang ngambang semuanya itu dia bulking selat atau proses aerob. Apabila terjadi limbah organik yang tinggi, ya cara mengatasinya dari proses awalnya, penambahan kapur ke proses ekualisasi. Kapur dia sebagai pemberat di proses koagulasinya, biar lumpur yang seharusnya organik yang lewat dia akan ke proses aerob, dia ditangkap dulu dengan CaOH, dia akan diendapkan di pengendapan di sedimentasi. Nah, proses biologis sebenarnya ada dua. Nah, yang itu tadi, yang pertama yang proses sistem aerob sudah dijelaskan dari awal sampai proses troubleshootingnya. Itu proses aerob. Kenapa saya lebih banyak ke proses aerob? Karena biasanya dalam industri proses aerob itu COD maksimal itu 5.000-an. Jadi jarang sekali yang
jarang yang memakai proses anaerob, karena yang proses anaerob cuma industri-industri tertentu, karena biasanya yang anaerob itu COD-nya dia di atas 5.000 ppm, dia baru pakai proses anaerob. Karena anaerob itu dia ada 4 proses, yaitu proses hidrolisis, proses fermentasi, proses asetogenesis, dan proses di mana proses hidrolisis itu proses pemecahan mengeluarkan gas H2S-nya dan metagenesis dia mengeluarkan, tentu aja dia biasanya khusus COD di atas 5.000 ppm. Tapi sebenarnya proses aerob sendiri, apabila luas lahannya dia memungkinkan buat proses aerob, lebih bagus proses aerob, karena aerob sendiri toh kalaupun COD masih di bawah sekitar 20.000, 30.000, dengan proses aerob sendiri masih mampu. Dengan karena kalau proses anaerob itu agak rumit, karena ada apa istilahnya, hidrolisis, fermentasi, asetogenesis, sama metagenesis. Proses aerob itu sebenarnya, tapi ada kelebihan proses anaerob, ya luas lahannya dia yang nggak kecil, karena dia biasanya dia vertikal ke atas, tinggi, dia tinggi, karena dia tidak memerlukan peralatan apapun, seperti kalau proses aerob kan dia perlu blower dan peralatan lainnya, diffuser lainnya kan, perpumpuan juga harus banyak. Nah, kalau yang proses anaerob itu hanya memerlukan lahan kecil, prosesnya pun tanpa oksigen, biaya juga dihitung biayanya agak murah, tapi efisiensi dari anaerob itu paling maksimal sekitar bisa sih sampai 90%-an. Kalau anaerob bisa mencapai 98-90% sih buat efisiensinya. Nah, ini proses reaksi aerobnya seperti ini, proses reaksi anaerob. Kalau anaerob dia ntar bisa ada keluarnya jadi gas metan, gas CO2. Ini yang reaksi aerob dia cuma keluarnya air sama CO2 aja. Kalau yang proses anaerob sih lebih bagus buat COD tinggi, karena gas metan yang dihasilkan mungkin bisa buat energi, misalkan boiler apabila pakai gas engine. Kalau dalam misalkan jumlah limbah dia banyak, sampai misalkan sampai 1.000 meter kubik per hari, mungkin bisa dipakai proses anaerob, karena sayang sekali gas buangnya ini kalau COD-nya tinggi, apa istilahnya, gas buang ntar yang dihasilkan dari proses anaerob kan bisa dipakai buat misalkan buat gas engine, buat genset ataupun buat boiler juga. Itu kelebihan dari proses anaerob. Nah, ini yang saya bilang tadi, proses anaerob biasanya untuk limbah dengan COD di atas 5.000 ppm. Dan di sini kan ada kebutuhan N sama P-nya kecil. Nah, gasnya bisa dipakai, pemanfaatan gas metan sama CO2-nya. Keuntungannya ini. Nah, parameter yang mempengaruhi proses anaerob biasanya itu dari suhu, temperatur, asam organiknya, pH. Nah, ini pH yang paling rentan sekali dalam proses anaerob, karena proses anaerob itu pH masuk inlet itu lebih bagus yang masuk itu pH jauh lebih bagus itu sekitar 8. pH-nya itu sekitar 8. Kenapa dia 8? Karena kalau dia udah masuk ke proses anaerob, outletnya itu paling enggak keluarnya itu sekitar 6,8 sampai 7. Keluarnya biasanya sekitar segitu. Jadi kalau misalkan air yang masuk ke proses anaerobnya itu pH-nya
netral 7 ya paling keluarnya itu sekitar online-nya paling kita 5,96. Nah, di bak setelah anaerob kan paling nggak kita harus adjustment pH lagi karena kita harus menaikkan pH sampai 7. Makanya kalau dalam proses anaerob lebih bagus pH-nya, pH inletnya dijaga di pH 8. Antara 7,5 sampai 8,5 lah itu pH-pH yang lebih bagus dijaga di prosesnya. Nah, mungkin ini buat apa istilahnya hasilnya. Mungkin kalau di sini bisa juga kalau ini buat sebenarnya ini buat WTP, water treatment plant. Tetapi apabila dalam proses WWTP ataupun STP yang dihasilkan airnya sudah memenuhi jauh buat air bersih bisa dipakai, sebenarnya bisa direcycle ulang lagi, mungkin dengan ini tahap-tahapnya. Tapi biasanya jarang dipakai. Yang dari WWTP itu biasanya jarang digunakan ulang, paling cuma buat siram-siram tanaman itu aja. Mungkin untuk prosesnya segini dulu. Apabila ada pertanyaan atau yang lainnya sebelum kita lanjutkan ke proses desain sama pemantauan, mungkin apabila ada pertanyaan bisa langsung aja. Mungkin Mas Ade bisa itu. Oke, terima kasih Pak Mur. Untuk Bapak Ibu semua, apabila ada pertanyaan tentang materi yang pertama ini bisa langsung dinyalakan saja mikrofonnya atau bisa langsung lewat kolom chat. Untuk saat ini sih belum ada sih Pak. Kalau di kolom chat belum ada pertanyaan. Ya, mungkin apabila Bapak Ibu mengucapkan bisa langsung tanya jawab, misalkan ada pertanyaan dari Pak Rahman Syah SBC. Beliau nanya apa perbedaan dan fungsi aerob dan anaerob, Pak. Oke. Siap, selamat sore Pak Rahman. Perbedaan fungsi aerob anaerob. Tadi udah dijelaskan kalau anaerob itu sebenarnya dipakai buat COD dia di atas 5.000 ppm, Pak. 5.000 ppm. Toh COD di bawah 20.000 itu nggak pakai anaerob pun masih mampu, tergantung dia dari jenis limbahnya masih mampu apa itu. Tapi kalau dia masih biasanya di bawah 20.000 pun tanpa proses pun dia masih mampu. Fungsi aerob dan aerob. Kalau aerob itu dia dibantu dengan kita menambahkan O2, kita menambahkan udara, menambahkan oksigen ke proses karena bakteri buat mereduksi COD BOD tersebut dia memerlukan apa istilahnya nah kalau proses anaerob udah anaerob dianya tidak membutuhkan udara, cuma dia hanya membutuhkan media aja buat tumbuhnya bakteri karena biasanya kalau proses anaerob akan terbentuk granular, perlu media khusus biar dia nggak ikut terbawa alirannya, maka dia butuh media buat proses anaerobnya. Itu sih Pak buat proses perbedaannya. Kalau aerob itu dia membutuhkan udara, anaerob tidak membutuhkan udara. Kalau aerob itu dia sebenarnya bisa sampai 10.000 20.000 ppm sih dia masih mampu. Kalau aerob pun sebenarnya dia dipakai proses anaerob kalau dia COD-nya di atas 5.000 dia bisa dipakai proses anaerob. Cuman sayang aja kalau proses anaerob di atas karena 5.000 pun masih pakai proses aerob pun masih mampu. Itu aja sih.
Perbedaannya dari oksigennya Pak. Kalau misalkan kayak bakteri. Bakteri juga ada. Karena bakteri kan aerob itu dia membutuhkan udara, membutuhkan O2. Tapi kalau anaerob dia harus nol. Memang dia tidak membutuhkan, kan sebenarnya dia ngambil O2-nya dari nitrat. NO3-nya dia diambil, O2-nya itu dia ngambil dari situ. Yang proses anaerobnya. Ya, berarti ada perbedaan juga ya dari bakteri. Betul. Ya, ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Syarif Karaseng. Beliau nanya apakah IPAL harus memenuhi standar ISO Pak? Ya. Untuk saat ini semua pun dimanapun, mau itu limbah domestik ataupun limbah industri, semua harus memenuhi standar baku mutu ISO, karena itu kan dibuang ke dibuang ke badan sungai, dibuang ke lingkungan, dan semua harus memenuhi baku mutu. Kalau enggak, pasti biasanya suka dapat surat cinta dari Dinas Lingkungan Hidup. Mungkin seperti itu Pak. Oke Pak. Jadi semuanya tuh harus ada standar ISO-nya ya Pak? Iya, betul. Oke, ada lagi nih Pak, untuk dari paparan Rifki, sebaiknya kadar COD untuk memanfaatkan biogas itu berapa ya Pak? Dan bagaimana desain dari instalasi biogas? Oh, betul. Ini kalau buat kadar COD biasanya kalau memanfaatkan biogas biasanya COD-nya itu dia di atas, biasanya itu di atas 10.000, 20.000. Biasanya dia COD yang ribuan ppm. Bagaimana desain dan instalasi biogasnya? Wah, itu biasanya tergantung dari itunya Pak Farhan, apa istilahnya, desainnya, apakah desainnya mau pakai tangki USB ataupun biasa tangkinya pakai tangki kolam. Biasanya kalau tangki kolam biasanya di atasnya itu ditaruh semacam seperti terpal itu. Nah, itu kalau dia menggelembung biasanya itu gasnya keluar dari situ. Biasanya menggelembung itu berarti gasnya dia banyak, apa istilahnya, patokannya seperti itu. Untuk memanah biogasnya biasanya ya, mohon maaf, itu biasanya di atas, lebih bagus di atas 10.000-an baru bisa. Kalau masih kecil-kecil sih istilahnya, jumlah limbahnya dianya nggak terlalu banyak sih, sayang-sayang aja. Jumlah limbahnya mungkin kalau cuma 100 meter kubik per hari sih, mungkin gas keluar ada, cuman kecil sekali kalau dipakai buat gasnya dipakai. Mungkin itu sih. Oke. Nah, ini ada lagi nih Pak dari Pak Syarif. Beliau nanya, kayaknya sih masih yang terkait pertanyaan sebelumnya. Itu terkait mengenai IPAL, siapa saja yang mengeluarkan persetujuan dari IPAL tersebut karena melibatkan tenaga ahli ini? Kapan peraturan? Mungkin kepada Pak Syarif bisa di-on saja mikrofonnya agar lebih jelas. Halo. Iya Pak Syarif. Ya, selamat siang menjelang sore Pak. Siang Pak. Ya. Yang saya pertanyakan itu Pak, Vertek itu kan persetujuan teknis. Artinya kan sebelum sebuah dokumen itu ini menyangkut IPA juga Pak. Sebelum dokumen disusun biasanya kan ada persetujuan teknis, melihat apakah dia sebuah izin usaha yang berbasis risiko tinggi. Misalkan pada sebuah pembangunan klinik ya atau rumah sakit itu kan membutuhkan yang namanya IPAL. Nah, sekarang Undang-Undang Cipta Kerja kan mengharuskan yang namanya ada persetujuan teknis. Masalah IPAL yang saya tanyakan, siapa saja yang mengeluarkan persetujuan teknis itu, apakah melibatkan tenaga ahli? Karena ini melibatkan biasanya petugas pengambil sampel misalkan sampel air kotornya di situ sebelum dibuang ke air permukaan. Itu saya kira itu pertanyaan saya. Oh, siap.
biasanya kalau dalam persetujuan teknis gini Pak, sebelum misalkan ya seperti rumah sakit, mungkin kalau Bapak kan tadi bilang seperti rumah sakit atau seperti industri lainnya, sebelum mereka membuat rumah sakit ataupun membuat hotel ataupun membuat industri lainnya, sebelumnya itu mereka kan pasti ada namanya UKL UPL Pak, Betul, Pak. biasanya usaha kelola lingkungan, usaha pengelolaan lingkungan, dia ada itu, dan itu biasanya itu dia dibikin sama konsultan, dan konsultan sendiri biasanya mereka sudah mendesain, karena kalau buat bikin IPAL itu, oh IPAL itu harus berapa meter kubik per limbah yang dihasilkan per hari itu berapa meter kubik, biasanya itu dari konsultan dia udah buat untuk UKL-UKL sendiri biasanya udah ada ditetapkan, oh kalau industri ini misalkan rumah sakit dengan misalkan 10 bed 100 bed, berarti IPAL yang akan dikeluarkan mungkin sekitar 30 meter kubik per hari, biasanya seperti itu. Dan di UKL sebenarnya itu udah apa istilahnya, udah di itu Pak, udah dirancang sama konsultannya itu sendiri mengenai IPAL-nya, dan itu memang harus melibatkan tenaga ahli buat perancangan IPAL itu Pak. Biasanya memang seperti itu. Sebelum membikinnya itu udah ada, sebelum bikin IPAL-nya perancangan teknisnya itu udah ada dari dasarnya dari kalau PL, kalau nggak salah seperti itu sih Pak. Biasanya seperti itu. Oh, berarti dari pihak konsultannya Pak yang siapkan itu tenaga ahli dengan koordinasi ke dinas lingkungan. Iya betul. Iya betul, dari konsultannya, karena biasanya konsultan akan berkomunikasi ke dinas lingkungan hidup, karena misalkan rumah sakit dengan berapa bed, dia itu harus limbah yang dihasilkan dia pasti berapa meter kubik, karena dalam aturan juga dalam satu orang itu kan biasanya sekitar 300 liter 100 liter air kantor, itu kan biasa dihitung dalam satu kantor itu biasanya ada karyawan sekitar 100 orang. Oh, berarti kalau dihitung per hari 100 liter, 100 kali 100 liter per hari limbah yang dihasilkan kan sekitar yang paling banyak juga sepertiganya, paling 30 literan, jadi 3 meter kubik per hari limbah yang dihasilkan. Biasa itu hitungannya sendiri, itu biasanya dari konsultannya, dari UKL. Itu jawaban dari saya. Oh ya, makasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Pak Sarif gimana, jelas ya Pak? Iya, makasih. Iya, iya. Oke, terima kasih Pak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini ada dari Ibu Aini. Dia nanya, MLSS atau MLVSS harus dijaga di 3.000 sampai 5.000 mg/L. Nah, berapa kali sampling sebaiknya dilakukan untuk memastikan konsentrasi tersebut memenuhi standar? Jika tidak memenuhi, maka dilakukan penambahan bakteri. Nah, apakah ada standar berapa jumlah bakteri yang dimasukkan, Pak? Boleh. Sebenarnya sih kalau MLSS itu sih ya memang apa istilahnya, ya sebenarnya sih sekitar 2.000 pun masih nggak masalah, 2.000 ppm masih nggak masalah. Kalau bisa pengecekan MLSS itu kalau bisa setiap hari, karena itu MLSS atau MLVSS itu kan MLVSS itu sendiri dia kan pengecekan buat pertumbuhan bakterinya, sebenarnya pendekatan buat pertumbuhan bakterinya seberapa. Nah, pengecekan itu kalau bisa itu dilakukan setiap hari pengecekan berapa ppm. Apabila tidak memenuhi standar, sebenarnya paling kita ada penambahan bakteri di situ, bakterinya ya, tergantung jenis bakteri apa yang kita gunakan. Misalkan kita industri kimia, industri surfaktan, kan ada oil bakter, ada deterjen bakter. Nah, itu kan tergantung jenis bakterinya juga yang kita masukkan di situ. Tapi kita di sini sebenarnya kita punya bakteri sendiri seperti ini. Kita ada BioWaste WWTP. Nah, ini sebenarnya itu ada dalamnya itu sudah termasuk Bacillus subtilis, dan isinya pun banyak sekali sampai 10 pangkat berapa itu. Ini pudar dalam bentuk pudar. Kalau misalkan
dari jumlah MLS-nya dia kecil, bisa penambahan dia masih putusnya. Oh, benar-benar. Kalau misalkan, mohon maaf, ada kesalahan dikit. Kalau misalkan dalam MLSS-nya dia masih kurang, tergantung dari hasil akhirnya seperti apa. Kalau hasil akhirnya dia masih memenuhi baku mutu sih nggak masalah, karena dia kalau terlalu banyak juga ntar kita pasti dibuang. Makanya dia juga jangan terlalu banyak juga, paling juga sekitar 3 ribuan juga udah cukup. Kalau hasilnya toh masih kurang, ada penambahan bakteri. Kalau kita di bakteri kita pakai BioWaste BWTP, biasanya itu dalam 1 meter kubik limbah kita cuma penambahan 1 gram aja udah cukup, udah nggak masalah. Cuman kalau udah terjadi lumpur aktifnya udah bagus sih, kita penambahan per meter kubiknya cuma sekitar 1 gram. Tergantung jumlah limbah yang masuk berapa kubik, tinggal kita kalikan aja berapa gram yang kita pakai. Mungkin itu aja sih, karena kita cuman standar yang ditanyakan standar berapa jumlah bakteri yang dimasukkan. Kalau Ibu memakai BioWaste BWTP seperti ini, kalau kelihatan itu pakai 1 gram per meter kubik limbah sudah cukup, jangan banyak-banyak, karena itu ini BioWaste BWTP itu ibaratnya biangnya bakteri, Bu. Mbahnya bakteri lah, biangnya bakteri. Karena kalau bakteri yang cair biasanya dia cuman jerigen sama isi airnya aja, Bu. Karena isinya juga pasti isinya dari pudernya, dari pupuknya ini. Itu aja sih. Cuman penambahan paling per meter kubiknya 1 gram aja. Mungkin itu Mas Ade. Oke, terima kasih Pak. Untuk MLS sendiri, kalau setahu saya itu di tiap hari kita bisa cek via SP ya Pak, betul nggak Pak? SP30. Kalau MLS itu biasanya dia kan dikeringkan, pakai ditimbang bobot awal, disaring dulu pakai kertas saring, terus ditimbang berapa, terus kita keringkan, open, setelah itu berapa, itu kan baru ketemu MLS-nya berapa. Biasanya kan pengeringan itu. Tapi sebenarnya kalau kita sudah di lapangan udah itu, dengan SP pun kita juga udah apa istilahnya? Udah. Ya betul. Ya lanjut ya Pak. Oke. Ini ada dari Pak Juber. Beliau nanya, ada 2 pertanyaan nih Pak. Yang pertama itu mohon penjelasannya mengenai kelebihan dan kekurangan dari integrated slides dengan SBS, mana yang lebih bagus untuk reduction CO2. Mau langsung dijawab aja atau saya? Boleh. Langsung jawab aja. Boleh. Kalau Pak Zuber bisa langsung komunikasi aja, dinyalakan itunya, Mas Adi. Kepada Pak Zuber bisa tolong on mic aja untuk memudahkan diskusi dengan Pak Muriono. Ya, selamat siang Pak. Siang Pak Zuber. Ini kalau boleh tahu, ini Bapak kan menanyakan buat kelebihan kekurangan buat aktivitas slide dengan SBR ya, slide bangkai reaktor ya Pak ya, untuk lebih bagus. Kalau boleh tahu, Bapak pakai SBR-nya itu pakai SBR-nya COD-nya yang masuk berapa Pak ya? Pasti tinggi ya Pak ya? Untuk SBR-nya keluaran dari proses anaerob, kita pakai reaktor USB. Jadi inlet di SBR-nya sekitar 5.000 Pak, 5.000 ppm. 5.000 ppm. Oh. Iya. Itu keluaran dari anaerob ya Pak ya? Keluaran dari anaerob masuk ke SBR-nya sekitar 5.000 ppm. Ya, keluar sebelumnya Halo, Pak, inlet ke IPAL kita di ya, Iya, loh, Pak. Inlet ke IPAL kita kan industri oleochemical. Oh, nah, untuk inletnya di sekitar 10 sampai 15.000. Kita pakai proses fisika, biologi sama
kimia. Nah, untuk proses Anaerob. biologinya kita pakai Kimia. 2 reaktor anaerob sama aerasi. Oh, Nah, aerob sama aerasi. inlet anaerobnya didesainnya sekitar 10.000, keluaran dari anaerobnya yang masuk ke aerasi 5.000 ppm. Dan keluaran dari aerasinya di bawah 250 sesuai standar batu muku. Oh gitu. Iya, Gitu, iya, Pak. iya. Ya, Pak. Sebenarnya sih emang ada kekurangan kelebihan juga sih, Pak. Kalau sebenarnya sih kalau lahannya ada terus aerasinya itu sih lebih bagus sih. Kalau pakai aktivated sludge sebenarnya sih jauh lebih bagus, Pak. Karena kalaupun out yang masuk ke aerasinya masih 5.000 ppm sendiri, dianya itu kalau waktu tinggalnya dia masih 3 harian 4 harian dia outletnya masih baku mutu, Pak, masih oke, masih oke, nggak masalah, itu masih bagus. Kalau SBR sendiri biasanya dipakainya kan saat bangkitator, Bapak biasanya pakai sistem itu nggak, Pak? SBR-nya pakai apa istilahnya? Sistem peeling, settling, decanting ya, Pak. Kalau kita. Decanting itu ya, Pak? Oh gitu. Iya. Sebenarnya sih hampir sama sih, Pak, kalau sama aktivated sludge. Tapi kalau saya pribadi sih lebih memilih ke aktivated sludge, Pak, karena dia lebih apa ya? Kalau sistem lumpur aktif kan kita tinggal apa istilahnya? Kita ngejaga pH-nya aja, ngejaga pH, DO, yang lainnya ngejaga itunya aja sih. Temperatur, pH, DO. Cuman itu aja yang pokoknya, Pak. Kalau yang yang aktivated sludge itu sama. SBR mungkin juga sama juga. Cuman kan SBR ada sistem batch juga ya, Pak. Bapak pakai sistem batch ya? Iya, sistem batch, Pak. Iya, 6 jam sekali dimatiin terus dibuang gitu ya, Pak ya? Iya, betul, Pak. Kalau kita sequence-nya 12 jam peeling, terus 2 jam settling, habis itu 2 jam decanting, buang ke lingkungan. Iya, betul. Nah, biasanya kalau seperti itu kan lebih sebenarnya sih manual. Iya, manual, karena lebih manual aja sih, Pak. Kalau SBR itu lebih manual. Jadi emang membutuhkan operator yang harus jaga terus. Cuman kalau yang sistem activated sludge yang lumpur aktif itu dia kan bisa sistem continue, bisa ini. Cuman kalau buat sistem mereduksinya, kalau buat waktunya sih SBR jauh lebih unggul daripada lumpur aktif, karena lumpur aktif itu dia membutuhkan waktu yang agak lama buat waktu tinggalnya, Pak. Mungkin itu yang kalau penjelasannya buat activated sludge sama SBR. Kalau SBR emang dia buat mereduksinya, emang buat produksi COD, BOD-nya dia cepat daripada yang lumpur aktif. Kalau yang sistem lumpur aktif itu emang dianya membutuhkan waktu yang agak lama. Waktu tinggalnya yang lama, Pak. Itu aja. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Ya. Wah, ada lagi banyak performing pada kolam aerasi ya, dan bagaimana troubleshootnya. Oh ya, ada lagi. Maaf, satu lagi. Kalau biasanya kalau foaming aerasi itu tergantung warnanya, Pak. Kalau warnanya, kalau Bapak tadi dari Oleo-Chemical, mungkin kalau warnanya putih, mungkin itu kebanyakan apa istilahnya, mati asid sulfurnya yang masuk, ibaratnya faktanya yang masuk ke itu banyak, mungkin agak banyak. Terus minyak lemaknya juga kalau warnanya putih banget biasanya. Tapi kalau dianya warna putih agak kecoklatan, agak besar dikit sebenarnya nggak masalah. Biarpun itu banyak apa istilahnya, dia tuh nggak masalah, karena sebenarnya malah bagus, karena itu menandakan pertumbuhan bakterinya itu lebih bagus. Dia pertumbuhan bakteri cepat, karena pertumbuhan bakteri itu kan ada pertumbuhan, ada fase lag, fase log, fase stasioner, fase pertumbuhan cepat, sama fase kematian. Sebenarnya dalam fase, kalau misalkan ada busanya putih agak kecoklatan, sebenarnya dia itu bagus, dan agak besar-besar itu sebenarnya dalam aerasi dia bagus sekali, karena dia ada dalam pertumbuhan bakterinya jauh lebih bagus. Tapi kalau putih-putih dia kecil-kecil ya dia kebanyakan surfaktanya, Pak. Itu aja sih. Nah, paling kalau buat ngilangin itu paling cuman ya kalau nggak disemprot manual ya paling dikasih
defoamer aja, anti foam, paling itu aja. Oke, Itu aja. terima kasih, Pak. Pak. Siap. Oke. Terima kasih Pak Mari. Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Dari Pak Yustian dari PT TBP. Dia nanya, bila mana salah satu dari proses baik aerobik atau anaerobik bermasalah, agar proses tetap berlanjut, apakah sistem proses bisa dilakukan secara bypass dan adakah langkah-langkah yang dilakukan agar prosesnya tetap seperti dalam kondisi kedua proses normal? Terima kasih. Boleh. Maksudnya bila mana salah satu dari proses baik bisa dengan bypass. Pak Yustian dari PT TBP. Kalau proses aerobik biasanya kalau ada satu bermasalah, kalau saya biasanya proses bak aerasi itu saya terbagi dalam dua bak, aerasi pertama dan aerasi kedua. Kenapa saya biasanya bikin dua bak aerasi? Karena apabila dalam proses awalnya aerasi pertama dianya terjadi kolap, kelebihan beban atau yang lainnya, saya masih ada simpanan bakteri di aerasi kedua, di sedimentasi kedua. Itu bisa saya sirkulasikan, saya balikin, bukan saya sirkulasi ke aerasi 2, tapi saya kasih ke aerasi 1 buat bantuan prosesnya di aerasi 1. Biasanya seperti itu. Cuman kalau misalkan dalam proses salah satu proses aerobnya, aerasinya ternyata cuma satu aerasi aja dan dia terjadi apa istilahnya, terjadi collapse atau overload, nah memang harus diberhentikan sementara Pak prosesnya. Kalau bisa sih bisa disirkulasi aerasi lainnya disirkulasikan ke aerasi yang mungkin harus ada penampungan sementara, bukan penampungan sih, hasil akhir outletnya disirkulasi dulu ke bak aerasinya Pak. Dan proses yang masuk ke aerasi ataupun proses anaerobiknya apabila misalkan dianya per jamnya 5 meter kubik ya pasti kita turunkan dulu ke misalkan ke 2 meter kubik, penurunan proses saja Pak. Emang kalau seperti ini terjadi masalah salah satunya emang harus caranya seperti itu Pak. Toh kalau mau dibuang juga ngeri-ngeri sedap juga. Jadi biasanya kalau sistem yang ini kalau saya pribadi sih kalau seperti anaerob pun lebih bagus ada dua, anaerob 1, anaerob 2. Jadi kalau satu bermasalah bisa pakai anaerob yang satunya lagi, satu bisa di istilahnya bisa di hold dulu buat proses bakterinya, pakai anaerob satunya lagi. Kalau toh dia efisiennya dia turun, tapi kan kalau yang anaerob satunya lagi yang di hold 1 hari 2 hari kan dia bisa normal lagi baru dipakai dua-duanya. Biasanya saya seperti itu Pak. Tergantung ini aja. Sama pun kalau proses aerobnya sendiri biasanya saya suka ada 2 aerasi. Kalau satu bermasalah ya aerasi 2-nya bisa membantu aerasi 1. Kalau saya seperti itu karena misalkan kalau cuma satu aerasi terjadi apa istilahnya? Terjadi overload, terjadi apa ya? Biasanya ya pasti itu Pak. Prosesnya terhambat, prosesnya sendiri misalkan per jamnya harus 10 meter kubik, mau nggak mau diturunin ke 5 meter kubik. Itu aja sih Pak, kalau dari saya. Oke, terima kasih. Mungkin untuk Pak Yustian, apabila masih belum jelas, mungkin kami berikan kesempatan untuk menyalakan mikrofonnya. Mana Pak Yustian, apakah sudah jelas? Oke, mungkin sudah jelas ya kamu. Mungkin ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Dari Pak Buang, beliau nanya untuk menangani masalah material yang mengambang. Penanganannya tadi dijelaskan menggunakan kapur. Apakah ada cara lain selain menggunakan kapur Pak untuk masalah material yang mengambang tersebut? Oh ya. Kalau yang mengambang tadi misalkan di aerasi, bukan di, kalau yang mengambang di ekualisasi itu biasanya dia kelebihan organik. Kelebihan organik biasanya kalau cara mengatasin biasanya memang harus pakai kapur karena dia buat pemberat biar dia mengendap. Toh kalaupun dianya
kalau prosesnya ada semacam DAF ya dia bisa disaring, diambil pakai scraper. Tapi kalau yang di aerasi itu dia nggak boleh pakai kapur. Ya, kalau di aerasi itu kan dia terjadi bulking slide. Bulking slide itu kan ada tadi dianya pembentukan filamen yang berlebih. Dia dari DO-nya dianya terlalu kecil, FM-nya kecil. Ya mungkin kalau terjadi yang ngambangnya itu di aerasi ya mungkin dari prosesnya dia ditambahin FM-nya dia ditambah. Tadinya misalkan proses cuma 1 meter kubik per jam mungkin ditambahkan 2 kalinya jadi 2 meter kubik per jam. Itu aja sih, tinggal penambahan prosesnya aja kalau yang di proses aerasi. Tapi kalau di ekualisasi tetap dia biasanya harus pakai kapur karena dia sebagai media pemberat juga. Oke, Pak. Tadi tuh di aerasi itu selain kayak dari proses itu ada nggak sih Pak kalau di aerasi kayak kita nambahin sesuatu gitu Pak? Kayak entah mungkin bakteri atau apa gitu ada nggak? Oh ya betul. Tergantung kalau misalkan dalam jumlah istilahnya jumlah SV30-nya dia masih kurang, masih 30, masih di bawah 30%. Paling enggak kita biasanya kita pasti ada penambahan bakteri, dan penambahan bakterinya pun biasanya itu bakteri yang kita tambahkan tergantung jenis bakterinya juga, karena kalau kita asal menambahkan bakteri, ada juga bakteri yang berkembang biaknya terlalu cepat. Kalau terlalu cepat ntar juga ntar kita juga buang lumpur aktifnya dia terlalu banyak juga, terlalu cepat juga, karena lumpur yang dihasilkan dari proses air juga itu nantinya juga dipres itu pasti dia juga akan masuk ke limbah B3-nya. Jadi kalau bisa kita atur dari SP30-nya itu antara 30 sampai 40%. Biasanya kalau kita menggunakan biowaste BWTP, biasanya itu dia mau berapapun yang masuk, berapapun yang ini jumlah lumpur aktifnya itu biasanya akan stabil di 30 sampai 40%. Dan jarang sekali ngebuang, ya paling ngebuang lumpur aktifnya itu paling sebulan sekali baru ngebuang lumpur aktif, kalaupun dia udah 50 di atas 50%, karena biowaste BWTP sendiri dia dari perkembangannya kalau dia udah 30 sampai 40%, sebenarnya perkembangannya dia bagus kalau dianya itu dari SV30 masih 10 15 itu perkembangannya cepat bagus. Tapi kalau udah 30 sampai 40 dia itu seperti mengerem. Dia bisa mengatur sendiri kapan dia membelah diri, kapan dia itu. Nah, itulah kelebihan dari biowaste BWTP. Makanya dia kalau misalkan pakai biowaste BWTP biasanya stabil di angka 40%-an lah SP30-nya. Gitu, Pak Ade. Oke, terima kasih Pak Mur. Lanjut Pak di kayaknya pertanyaan terakhir untuk sesi ini. Dari Pak Rifki, berdasarkan PP 22 untuk pembuangan limbah apakah harus ke badan air penerima? Kalau misalkan lokasinya jauh dari badan penerima atau sungai, solusinya bagaimana Pak? Adakah sistem IPAL selain aerob dan anaerob yang hasilnya sesuai baku mutu dan tidak memberatkan pelaku usaha? Wah, bagus sekali pertanyaannya. Untuk pembuangan limbah proses emang harus dibuang ke badan air penerima. Biasanya gini Pak, kalau badan air penerima dari customer yang sebagian saya kerjakan itu emang mereka itu kalau badan penerima biasanya dibuang kemana? Oh ke sungai ini, dan biasanya itu jaraknya jauh, ada yang 2 km, ada yang 3 km, dan kita harus bikin saluran seperti itu. Tapi ada juga yang misalkan ya udahlah di saluran pembuangan aja, tapi toh larinya pasti akan ke situ. Biasanya tergantung izin masing-masing dari dinas terkaitnya sendiri apakah boleh atau tidak kalau masalah seperti itu. Tapi biasanya kalau dalam izinnya sendiri, oh airnya dibuang ke salurannya ke sini, tapi ngelewatin ini, biasanya seperti itu. Karena itu menentukan titik, biasanya kalau dari perusahaan itu kan ada titik outlet sama titik outfall. Titik outlet itu yang dari kita pengambilan sampel terakhir hasil proses, sama titik outfall-nya itu titik pertemuan limbah kita sama air di mana limbah kita bertemu, itu ada titik outfall, biasanya seperti itu.
Nah, adakah sistem selain aerob dan aerob yang hasilnya sesuai baku mutu dan tidak memberatkan pelaku usaha? Sebenarnya ada, mungkin saya nggak tahu limbahnya Pak Rifki itu apa, COD-nya berapa, itu bisa proses, karena proses ada beberapa proses, mungkin yang tidak memberatkan pelaku usaha, mungkin kan ada proses seperti proses elektrokoagulasi, dia tidak memerlukan apa istilahnya, tempat yang banyak, tidak memerlukan apa istilahnya, aerasi, anaerob dia nggak memerlukan itu, tergantung COD-nya berapa, dan dia bisa per jamnya mungkin bisa 1 sampai 2 meter kubik per jam, bisa dipakai itu apa istilahnya, pemakaian elektrolysis juga bisa. Kalau buat seperti ini sih masih bisa dengan tanpa aerob dan aerob, tergantung yang penting saya perlu tahu juga jenis limbahnya, limbah dari apa dulu nih. Cuman kalau limbah dari surfaktan sih mungkin agak berat kalau pakai sistem elektrokoagulasi, karena dianya apa istilahnya, busanya yang terlalu tinggi, itu aja sih. Mungkin Contohnya Pak, misalnya perum Pak, misalnya Pak. Untuk perumahan kan perum, pelaku usaha ya. oh perumahan ya Pak ya. Ya kalau kalau perumahan kan masuknya ke pelaku usaha apa ya, untuk komersil diwajibkan juga kan untuk bikin apa pertek itu. Nah Iya biasanya saya betul. suka dapat keluhan dari klien tuh, biasanya kan di pendorin sama pihak lain gitu Pak ya. Harganya Iya tuh iya wah betul. mahal gitu Pak ya. Ya suka agak komplain gitu Pak. Wah aduh perum ini untungnya juga gitu gitulah sambil bercanda gitu. Ya makanya Iya. ya begitulah Pak. Bisa Pak. Perum itu kalau sebenarnya ada lahan nggak tuh Pak? Domestik Lahannya semua ya. besar atau kecil? Hah? Ru- Domestik. Itu Iya limbah rumah tangga domestik ya? iya rumah tangga semua sih. Oh rumah tangga semuanya. Oh sebenarnya rumah tangga semua itu pakai, kalau ada lahannya pakai tangki itu sistem air aja udah cukup Pak. Sebenarnya nggak masalah pakai pakai tangki sistem extended pun nggak masalah, dicor pakai. Tapi kalau ada lahannya ya Pak ya, Bak lahan kayak lahan ada. bak gitu ya. Iya betul. Asal ada lahannya sih nggak masalah, pakai extended ataupun pakai FRP itu nggak masalah. Itu bisa sih. Cuman sistem aerob aja udah cukup itu Pak. Cuman penambal bakteri aja cukup. Cuman kalau COD-nya masih agak tinggi sekitar 1000-an gitu, pakai elektrokoagulasi juga. Tapi kalau elektrokoagulasi ya mungkin harganya juga masih agak tinggi juga kalau buat pelaku perumahan Pak. Tapi kalau sistem bak yang cor-coran itu, yang extended, yang pakai konkret, itu sih masih itu Pak. Sistem aerob aja udah cukup. Itu nggak akan Aerob. lebih, biaya nggak mahal itu Pak. Cuma blower aja sih itu Pak. Blower sama bakteri aja. Udah cukup itu Pak. Nggak masalah itu Pak. Perumahan. Oh, Mungkin itu baik sih Pak. Pak. Terima kasih. Oh iya, Mungkin terima kalau kasih ada Pak. konsultasi, ya siap. Kalau ada konsultasi lain mungkin bisa hubungin Mas Adi ataupun Nurholis ntar Pak, biar bisa apa istilahnya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut kan bisa bertanya lagi yang lebih lanjutnya. Mungkin itu Mas Ya Ade. yang itu tadi Pak, yang jauh dari badan penerima itu si pelaku usaha itu suka komplain. Masa saya untuk salurannya itu harus beli tanah orang, kan ngeliatin tanah orang Pak, ini gimana? Jadi ya maksudnya dari pihak Dela juga ya keluar teknis gitu kan. Emang pertek Oh keluar iya. kan dalam praktek di lapangannya, maksudnya ya jauh lah kalau misalkan untuk dibuatkan saluran kayak pipa atau apa gitu ya ke sungai berapa kilo gitu kan. Oh iya, biasanya emang seperti itu Pak. Iya, Tergantung dari dinasnya ngizinin apa enggak itu Pak. iya maksudnya Tapi kalau biasanya secara kalau ada pengolahannya dari dinasnya sih biasanya nggak terlalu ini Pak. Yang penting ada pengolahannya ada dan hasilnya bagus. Kalau dari dinasnya biasanya sih mereka fine-fine aja Pak, nggak perlu aliran sampai sungai mana, nggak perlu sampai seperti itu Pak. Kalau dari dinas tahu saya seperti itu. Yang penting outletnya hasilnya baku mutu, dibuang ke itu nggak masalah, biasanya seperti itu Pak. Terkecuali emang masih tinggi tanpa proses langsung dibuang, itu yang masalah, biasanya seperti itu Pak. berarti hasil akhir dari outlet Pak ya, yang gitunya. Jadi Iya acuan. betul betul, iya betul. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya oke Pak. Oke, terima kasih Pak Mo. Sepertinya untuk saat ini belum ada pertanyaan lagi Pak. Mungkin bisa lanjut ke sesi berikutnya kalau. Oh boleh sebentar. Ini tak close dulu nih lupa.
Yang mana sih? Ini. Yang tadi lagi. Yang jumlah gitu. Desain pemantauan. Ini. Bukan itu. Bukan. Ini harus di close aja dulu, Pak. Yang TPS-nya. Yang mana? Jadi close-in dulu aja. Nggak mau. Ini. Desain dan pemantauan. Ini. Coba pas dulu, terus screen lagi. Screen lagi. Mungkin lanjut, mohon maaf, ini lanjut ke perhitungan desain. Desain kalau kita ingin membuat IPAL, apa saja yang kita kalau mau membuat IPAL yang kita perhatikan, pasti kita memperhatikan itu yang jelas nomor satu, lahan yang mau terpakai berapa banyak, berapa lebar, berapa luas, karena itu ntar mempengaruhi ke waktu tinggalnya yang kita gunakan. Nah, mungkin seperti ini. Mungkin dari Excel-nya ntar saya kasih, ini cuman yang ini aja. Misalkan kapasitas limbah per hari itu 80 kubik, 80 meter kubik limbah yang kita hasilkan dari industri. Nah, kita itu harus butuh kolam bak yang harus kita pakai itu berapa meter kubik yang harus kita pakai. Kalau 80 meter kubik, biasanya kolam yang kita pakai itu sekitar nih Pak, sekitar 350 meter kubik. 300 meter kubik. Kenapa harus kita pakai ini? Karena kita patokannya dari waktu tinggalnya. Seperti ekualisasi, waktu tinggal kita paling enggak 8 jam, ya paling minim lah 6 jam. 6 jam, 8 jam. Kenapa kita menggunakan waktu 6 jam sampai 8 jam? Karena proses di sini kan mixing pengadukan biar semua rata, karena dalam ekualisasi itu kan limbah masuk itu bisa dari produksi, bisa dari water treatment-nya sendiri, bisa dari yang lainnya kan banyak juga diaduk di situ. Karena kalau dalam proses ekualisasi itu lebih bagus itu ada pengadukan, ada itu karena dia bisa mereduksi COD/BOD-nya itu sekitar 5%. Dengan mereduksi 5% pun dia akan membantu proses selanjutnya, proses proses aerasinya. Yang proses selanjutnya lah setelah proses ekualisasi. Dia bisa menurunkan, mereduksi COD/BOD-nya. Terus kenapa proses anaerob ini tidak saya kasih? Nah, karena dia beda. Kalau proses anaerob ya COD di atas 5.000 ppm baru kita proses anaerob. Dan itu perhitungannya pun akan beda sekali. Waktu tinggalnya pun dia akan beda. Aerasi itu biasanya kalau saya bikin tergantung COD-nya. Kalau COD-nya dia sekitar 2.000 sampai 5.000 ppm, saya itu cukup sekitar waktu tinggal 48 jam sampai 50 jam. 48 jam sampai 50 jam itu sudah cukup, jadi aerasi bisa saya bagi dua. Aerasi satunya mungkin bisa waktu tinggal apa istilahnya 36 jam, aerasi duanya 18 jam atau apa. Bisa tinggal dibagi di sini aja, tergantung COD inlet yang masuknya aja. Waktu tinggal. Tapi lebih bagusnya lagi kalau waktu tinggal di aerasi itu sekitar aerasi pertama 2 hari, aerasi kedua 1 hari.
jauh lebih bagus hasilnya di belakang. Jadi di depannya itu tanpa proses chemical pun saya masih berani tanpa proses kimia, hanya proses aerasi aja dengan waktu tinggal 3 hari, COD di bawah 5.000 ppm itu masih dimungkinkan, masih bisa baku mutu tanpa chemical sama sekali. Nah, untuk clarifier itu dia setelah proses evaluasi, koagulasi, dan repopulasi, clarifier itu kenapa dia waktu tinggal itu 6 jam. 6 jam karena satu, proses waktu tinggal 6 jam karena dianya, kalau dia di bawah 6 jam dia itu kan terjadi turbulensi, ya lumpurnya seharusnya dia ngendap, begitu dia ngocor semakin banyak airnya, dia akan airnya bergolak, lumpurnya bergolak, dia akan ngikutin ke proses selanjutnya, yaitu yang akan mengganggu proses biologisnya. Makanya clarifier itu waktu tinggal minimal ya 6 jam lah, biar tidak terjadi turbulensi, lumpur ngikut ke proses selanjutnya. Nah, effluent itu waktu tinggal sebenarnya sih nggak terlalu banyak, sejam 2 jam udah cukup. Apalagi kalau limbah domestik STP itu waktu tinggal itu tidak boleh lebih dari 2 jam, karena satu, dia itu ada total coliform. Total coliform itu dia setiap 15 menit sekali dia kan berkembang biak. Jadi biarpun dia dikasih desinfektan, misalkan pakai kaporit, sebenarnya coliform itu dia tidak mati karena dia menyelimutin dirinya sendiri. Menyelimutin, kalau dianya apa istilahnya ada kaporit, dia menyelimutin dirinya, menyelimuti tubuhnya biar dia itu tidak mati dengan kaporit. Tapi kalau CL-nya kaporit yang itu udah hilang, dia akan membuka kembali. Nah, dia proses pertumbuhannya jauh lebih cepat lagi. Biasanya kalau domestik dia di bawah 2 jam. Tapi kalau di WWTP pun dia 2 jam juga nggak masalah, cuman waktu tinggal aja, cuman dia buat apa istilahnya, buat waktu cuman lewat aja. Nah, total HRT, kalau total waktu tinggal bak yang dibutuhkan, kalau dalam kapasitas limbah 80 meter kubik, total waktu tinggalnya paling enggak sekitar 105 meter kubik. Itu pun kalau neutralizing tank ada. Kalau neutralizing tank nggak ada nggak perlu dipakai, buffer tank nggak ada juga nggak perlu dipakai, paling tinggalnya 100 jaman lah waktu tinggalnya dengan sistem ini. Nah, itu bak yang digunakan sekitar 350 meter kubik. Mungkin itu perhitungan waktu tinggal kalau kita perkiraan kalau kita mau membuat apa istilahnya, limbah saya per harinya 80 meter kubik, berarti saya harus bikin bak berapa meter kubik. Nah, ini rumusnya seperti itu. Ntar saya, kalau Bapak Ibu mau, saya ada itunya apa istilahnya, rumus dari Excel-nya, tinggal masukin. Misalkan saya ada limbahnya 100 kubik, tinggal masukin kapasitas limbahnya berapa 100 kubik. Nah, itu kebutuhan kolamnya berapa kubik, udah ada, tinggal ketik aja. Nah, habis itu kan ada pemantauan unit proses. Di proses limbah itu apa sih yang dipantau? Satu, kalau di proses limbah itu biasa ada pH meter online sama diometer online. pH meter online sama diometer online biasanya kalibrasinya itu, kalau ini biasanya kalibrasi itu setiap minggu sekali. pH meter online, diometer, atau kalau ada diometernya nggak online, pH meternya yang portable, nah itu kalau kalibrasi memang diperlukan, dipakainya tiap mau dipakai dia kalibrasi. Nah, makanya kalau ini saya bikinnya dia monitoring maintenance itu misalkan pH meter sama diometer online. Nah, misalkan bulan Januari dia udah kalibrasi, tinggal centrang blower. Nah, ganti oli sama pengecekan belnya seperti apa. Januari, Februari oke, centrang. Maret pergantian bel, belnya ganti. Terus filter press itu misalkan cleaning filter press, apabila cleaningnya filter press itu udah kotornya itu misalkan seminggu sekali kotor, apakah 2 minggu sekali kotor, harus di cleaning. Nah, ini ada pemantauan aja, berarti tinggal ketahuan aja berapa kali cleaning filter pressnya, sebulan berapa kali. Nah, ini unit pemantauan yang harus benar-benar dipantau, karena itu buat kelangsungan prosesnya, apalagi yang pH sama DO itu buat kelangsungan prosesnya, pengecekan tiap hari. Apalagi kalau blower sampai mati. Nah,
Nah, ini ada pemakaian chemical juga. Apabila menggunakan proses chemical, ada pemakaian PAC, pemakaian caustic, pemakaian polimer, perharinya pemakaian berapa kan bisa dihitung dalam 1 bulan total. Misalkan pakai enzim, bakteri berapa gram tiap hari, NaOH, itu pemantauan chemical, berarti kan bisa dikira-kira, berarti kan dalam 1 bulan kita bisa stok chemical berapa ton, berapa ini, biar ketahuan seperti itu. Nah, ini kalau ini yang pantauan harian, bisa pengecekan harian. Di ekualisasi bisa dicek volumenya berapa meter kubik. Nah, pH yang masuk berapa, pH yang masuk di ekualisasi kan pasti ada pengecekan. Kalau pH-nya dia di bawah 7 berarti harus ditambahin caustic. pH-nya di atas 9 berarti dia harus ditambahin H2SO4. Nanti tinggal ada penambahan H2SO4-nya berapa. Nah, ini flow-nya per jam. Misalkan flow-nya di sini prosesnya dia misalkan 4 meter kubik per jam, ya kita tulis 4 meter kubik per jam. Ini jam 8 pagi, misalkan jam 9-nya turun jadi 3, ya tinggal tulis 3 meter kubik per jam. Tinggal seperti aja kontrol hariannya. Untuk kalau proses kimia ada pantauan koagulasi, flokulasi. Nah, misalkan PAC rekomendasinya dia berapa, struknya berapa, misalkan kita pakai struknya 35. Terus pakai flokulannya berapa liter, misalkan 10 liter per jam, tinggal 10 liter per jam. Seperti itu. Nah, di sini ada misalkan rekomendasinya segitu. Nah, kenapa ada PAC skala flow-nya? Karena kita bisa lihat apa istilahnya, misalkan dia terlalu bagus bisa kita turunkan dari 35 ke 30. Apabila hasilnya masih jelek juga, 30 jelek, berarti bisa kita naikkan lagi ke 35. Seperti itu. Saya tingkatkan dari pH sama kekeruannya. Kalau pH-nya di sini 6, otomatis ada yang nggak beres dari proses koagulasi populasinya sini. Netralisasinya berarti nggak ada beres. Untuk biostek 1 itu aerasi 1 itu pengecekan pH di aerasi itu antara 6,5 sampai 7. Itu yang optimum, bagus sekali buat di aerasi 6,5 sampai 7. Karena itu parameter-parameter lainnya seperti amoniak dia pasti juga akan ngikutin kecil. Nah, pengecekan juga ada SP30-nya dia maksimal 60%, DO-nya, redoknya juga kalau misalkan ada, tapi jarang yang ditaruh juga. Paling cuma diometernya aja sama pH meternya aja. Nah, mungkin ada di air buangan akhir. Nah, ini paling cuma dicek lagi pH-nya berapa. Dia apa istilahnya, outletnya itu paling masih keruh atau ada masih kelihatan minyak lemaknya atau bersih. Itu yang pengecekan di discharge-nya, di buangannya. Nah, ada juga yang flow meter itu biasanya di outletnya kita pengecekan, berarti kan bisa ketahuan per harinya itu proses yang diproses berapa meter kubik. Nah, filter press sendiri kan pantauan harian itu kan biasanya filter press tergantung dia mau pemakaian filter press kan berapa liter per cycle, tapi biasanya dia tiap 4 jam sekali dia pasti turun, cake-nya pasti turun, berarti paling kalau jam 8 pagi dia udah turun cake, paling enggak jam 2 siang, paling enggak 8 jam 12 siang, paling enggak dia juga udah harus turun lagi cake-nya yang diturunkan filter press. Mungkin buat yang pantauan harian seperti ini, ada buat pantauan harian, ini yang benar-benar harus dipantau oleh operator, karena ini tugasnya operator. Nah, setelah kalau di sini udah ada, baru ada daily monitoring. Ya, di WWT itu dibikin daily monitoring board. Biasanya kalau ada tamu ataupun ada bosnya sendiri datang itu kan nggak perlu nanya, nggak perlu apa, biasanya tiap hari itu pasti diisi kayak ekualisasi, pH-nya segini,
level, terus clarifier-nya pakai dosing pancinya berapa, ini berapa. Jadi nggak perlu lihat aja, tinggal lihat dari monitoring board-nya aja. Oh ya segini. Apalagi kalau ada pengecekan COD-nya, wah COD hari ini segini. Kalau misalkan ada pengecekan COD, untuk aerasi pH berapa, SP30 berapa, jadi nggak perlu, kalau ada tampungan SP30 berapa, nggak perlu ngambil pakai gelas ukur, tapi di monitoring board-nya udah ada, oh hari ini segini SP30-nya, udah ada monitoring sendiri. Nah mungkin ini selanjutnya kalau semua terpenuhi, nah ini kan buat persyaratan perizinan. Biasanya ini kalau perizinan, kalau limbah itu biasanya kan ada, kalau dulu namanya IPLC, izin pembuangan limbah cair. Kalau sekarang kan namanya IPAL, izin pembuangan air limbah. Mungkin ini syarat-syarat yang biasanya dipergunakan, yang dipakai buat cara perizinan, tapi paling dasar yang apa istilahnya untuk sekarang ini biasanya yang banyak gituin NIB, NIB-nya itu yang harus terbaru tahun 2021 NIB-nya. Terus apa istilahnya hasil analisa lab-nya, inlet outlet 3 bulan terakhir itu yang paling ditanya, yang paling apa istilahnya utama yang ditanyakan pelan itu, sama neraca air. Sebenarnya neraca air itu kebutuhan airnya itu dari apakah dari air pump atau dari air tanah, pemakaiannya itu buat produksi berapa, buat musola berapa, buat ini berapa, terakhir buat di limbah. Nah, inlet sama outlet itu semua kan harus sama, harus berimbang, dari in sama outnya kan harus sama. Makanya itu kan ini biasanya yang paling banyak ditanyakan dari dinas, kebanyakan dari neraca airnya. Mungkin kalau buat monitoring apa istilahnya, monitoring harian mungkin seperti ini, sama mungkin perizinan mungkin itu aja, jangan terlalu banyak. Sebentar, saya tambahkan lagi ini. Nah, ini yang saya bilang tadi. Misalkan di sini ada kapasitas limbahnya per hari 80 kubik, kan hasilnya tadi segini, memerlukan waktu segini. Apabila saya limbah saya per hari 100 meter kubik, nah itu akan berubah semuanya. Nah, ini segini, berarti meter kubik kolamnya sekitar segini, 437 meter kubik, tergantung kita dimensi kolamnya berapa. Kalau misalkan limbah kapasitas limbah kita 150 meter kubik per hari dengan HRT segini, operasional 24 jam, ini kolam yang ya paling enggak kolam yang kita itu sekitar 650 meter kubik. Mungkin itu aja Mas Ade. Ya mungkin ada, oh ini ada perhitungan juga. Ini buat desain flow berapa meter kubik, BOD yang masuk berapa ppm. Ini ada perhitungan lagi. Mungkin di lain waktu bisa share lagi buat ininya. Mungkin itu aja Mas Ade. Oke, terima kasih Pak Nur. Untuk Bapak Ibu semua, apabila ada pertanyaan bisa langsung dinyalakan saja mikrofonnya untuk sesi kedua ini. Oke, untuk link absensi mungkin nanti saya kirimkan di grup aja kali ya. Oh ini ada nih Pak, pertanyaan dari Pak Rifki. Kalau penanggung jawab sama operator IPAL itu wajib ya Pak? Soalnya di dokumen perkenan teknis itu tercantum. Apa ya? Kalau penanggung jawab sama operator IPAL itu wajib. Oh iya, wajib penanggung jawab IPAL. Biasanya kan kalau IPAL itu biasanya suka pasti ada work instruction-nya Pak. Work instruction itu kan yang bertanggung jawab sebenarnya itu kan di operator, tapi ada penanggung jawabnya di situ siapa. Dan biasanya di laporannya itu kan ada tembusannya. Dia tembusan ke utility maintenance manager, bisa tembusan ke safety manager, bisa tembusan ke manajer produksi. Nah, biasanya ada penanggung jawabnya sendiri Pak, emang itu. Dan operator sendiri itu apa istilahnya, dia juga wajib. Untuk saya sekarang ini operator itu wajib dia punya sertifikat
buat operator IPAL, Pak. Biasanya seperti itu. Mungkin ada lagi kalau yang buat bertanya. Oke, untuk yang ingin bertanya mungkin bisa langsung on mic dan on cam aja kali ya, bisa agar memudahkan diskusi kita. Mungkin kalau di tempat Bapak atau Ibu ada kendala masalah IPAL-nya seperti apa, bisa dikonsultasikan, nggak masalah. Iya nih Pak. Nanti untuk format Excel-nya mungkin nanti kita share di grup kali ya Pak. Boleh. Ya nanti kami share di grup untuk format perhitungan Excel-nya. Oke, siap. Ntar tak share. Biar, waduh, kalau di share ntar yang konsultan IPAL-nya pada ini Pak, pada nggak laku ntar Pak. Nggak saya share ntar itunya, perhitungannya. Buat waktu tinggalnya. Biar kalau misalkan tempat Bapak atau Ibu misalkan ada apa istilahnya, kok ada kurang-kurangnya apa, mungkin bisa dilihat, oh ternyata kapasitas aerasinya kurang memadai karena flow-nya dia terlalu tinggi, jadi harus penambahan aerasi. Mungkin itu sih. Ya mungkin untuk Bapak Ibu semua yang punya kendala di sistem IPAL itu bisa langsung ditanyakan sini kali ya Pak. Bisa langsung Boleh, nggak masalah. Bisa komunikasi, kita sama-sama belajar. Nah, ada chat nih Pak, kata Pak Rifki, bisa kerjasama nggak Pak? Nanti kalau perlu IPAL sama gambar desainnya. Boleh Pak, kalau misalkan apabila ada masalah ataupun troubleshooting di tempat Bapak, mungkin Pak bisa hubungin kita juga. Kita juga nggak masalah, kita free juga kok Pak, masalah konsultasi, tenang aja. Misalkan Bapak ada yang buat kerjasama buat kita, wah itu jauh lebih bagus Pak. Kita berterima kasih sekali. Yang jelas apabila ilmu kita bisa diterapkan di tempat lain kan lebih bagus. Saya juga lebih senang kok Pak, bisa membantu Bapak juga di tempat Bapak. Mungkin itu sih. Oke, gimana nih Bapak Ibu? Apakah masih ada pertanyaan? Oke, apabila tidak ada, mungkin kita cukupkan kali ya. Oke, baik. Sebelum kalau misalkan masih nggak ada pertanyaan, ini tadi ada pertanyaan, beliau nanya tuh tentang regulasi itu Pak, baku mutu limbah cair saat ini yang masih berlaku itu apa ya Pak? Regulasi limbah cair dan parameter yang harus dipenuhi apabila sini misalkan beliau jadi konsultan untuk penyusunan dokumen awal. Kalau jadi konsultan itu penyusunan dokumen awal. Ya mungkin untuk kalau yang saya tahu sendiri kan kalau baku mutu limbah cair itu bisa ada industri sama domestik ya Pak? Iya. Kalau misalkan industri itu di Permen LH nomor 5 tahun 2014. Iya. Nah kalau misalkan di domestik di Permen LH nomor 68 tahun 2016. Ya betul. Udah hafal Mas Ade. Alhamdulillah. Oke, mungkin kalau misalkan lebih jelasnya itu bisa dicek di kedua regulasi tersebut. Kalau yang saya tahu sendiri itu ada persamaannya itu ada di COD, BOD sama TSS betul ya Pak? Apanya Pak? Kalau untuk maksudnya kayak parameter-parameter di masing-masing regulasi gitu Pak.
sisanya tergantung dari jenis industri. Tergantung dari jenis, kan ada industri farmasi, industri kimia, industri keramik, industri minyak sawit, itu kan regulasinya beda-beda. Iya. Itu parameternya pasti akan berbeda juga. Ada yang pengecekannya tanpa pengecekan amonia, kayak keramik tidak perlu pengecekan COD, tanpa perlu pengecekan BOD, cuma TDS, TSS, macam itu aja. Nah, itu karena tergantung dari jenis industrinya aja kalau itu. Oke. Jadi bisa langsung dicek aja di peraturannya ya Pak, di Permendak. Iya, betul. Oke, ada lagi nih Pak dari Pak Zuber. Apakah ada alternatif lain kalau misal parameter limbah dari proses tiba-tiba naik di atas parameter desain awal? Oh, biasanya itu kalau naik ini biasanya ini terjadi subloading mungkin di tempat Bapak pas ada PIC, tiba-tiba pembuangannya ataupun dari produksi ada yang bahan bakunya ada yang kebuang atau apa. Nah, mungkin itu biasanya proses overload, itu biasanya tiba-tiba itu overload dari orang buang ke limbah inlet awalnya, dia ketinggian parameternya, biasanya seperti itu. Tapi sebenarnya bisa diakali kalau waktu tinggal di ekualisasinya dia bisa sekitar 8 jam apalagi 12 jam, bisa diakalin di ekualisasinya. Mungkin ada penambahan chemical, kalau misalkan dia terlalu banyak organiknya bisa penambahan kapur, CaOH. Kalau prosesnya dia terlalu asam bisa penambahan caustic. Ya, alternatifnya mungkin dari situ aja sih Pak. Kalau ini, tapi kalau sebetulnya kalau desain awalnya dia bisa buat misalkan COD 5.000, COD 10.000, outletnya dia COD di bawah 100, biasanya itu kalau sistemnya berjalan normal semua seharusnya dia nggak ada ini Pak, nggak ada kendala, terkecuali emang harus dari awalnya ada masalah dari awal, overload atau yang lainnya, biasanya itu aja. Mungkin ada kandungan sulfitnya yang ikut, sulfitnya terlalu tinggi, apakah karena mati blowernya dia mati atau apa, mungkin bisa jadi seperti itu. Oke, terima kasih Pak Nur. Ini apabila gimana yang lain ada pertanyaan lagi nggak Bapak Ibu semua? Ini ada nih dari Pak Rahman. Apakah ada SOP khusus untuk STP jika dalam sistem pengolahannya bermasalah yang dapat berdampak ke pembuangan akhir? Oh, ini ada Pak, SOP. SOP itu kan biasanya kalau dalam perusahaan atau di tempat lainnya, SOP itu kan pasti ada Pak. SOP itu kan work instruction-nya itu pasti ada di situ. Apa langkah-langkah apa yang harus dikerjakan, misalkan dari proses
Oh, mohon maaf. Untuk Pak Rahman Syah tadi yang untuk SOP itu ada, mungkin bisa saya jelaskan. Ntar saya juga kasih SOP juga, kita juga ada SOP, mungkin bisa saya kasih ke Pak Rahmannya yang khusus buat ini kan buat STP, kalau buat Pak Rahman STP, karena di sini kan sebenarnya buat WWTP, khusus buat WWTP sebenarnya. Ntar buat STP sebenarnya Pak Rahman ada sendiri, mungkin akan saya kasih buat Pak Rahmannya. Untuk lainnya Pak Ade. Oke, lanjut nih Pak. Ada pertanyaan juga dari PT Plastika Tama Pak. Nah, kalau untuk pembuatan ipal pabrik sabun dan pemurnian minyak sawit, apakah desain bak-bak bisa mengikuti waktu tinggal step-step proses yang Bapak paparkan pada forum tadi? Pemurnian minyak sawit. Oh, sebenarnya kalau pabrik sabun dengan bak-bak seperti tadi bisa Bu, nggak masalah. Yang buat itu yang apa istilahnya? Desainnya ya. Desainnya itu yang pabriknya pun masih mengikuti itu desain di bawah 5.000 ppm dia masih oke Bu, nggak masalah. Cuman kalau buat minyak sawit sendiri, dia proses awalnya Bu, dia kan butuh, kalau minyak itu kan dia minyaknya banyak, makanya dia harus dipisahkan dulu, dia membutuhkan lahan sendiri, dia pakai grease trap. Nah, grease trapnya ini dia buat pemindahan minyak lemaknya. Nah, kalau misalkan minyaknya mau diambil lagi ataupun minyaknya mau dibuang, kalau memang dibuang, kita juga ada bio-waste grease trap, dia buat apa istilahnya, buat menghilangkan minyak lemaknya, karena kita ada bakteri yang pemakan minyak lemaknya, bisa pakai itu. Tapi kalau misalkan diambil lagi juga bisa pakai sistem apa ya, seperti scraper atau apa, dia buat ngambil minyak lemaknya itu. Tapi kalau yang desain itu tadi buat pabrik sabun atau pemurnian minyak masih bisa, terkecuali kalau dianya buat PKS pabrik kelapa sawit itu belum bisa kalau sistem itu, karena kalau pabrik kelapa sawit kan dia biasanya membutuhkan apa istilahnya waktu tinggal yang banyak, yang besar. Tapi kalau misalkan apa istilahnya dia mau sistem konkret sih nggak masalah, dia masih bisa. Cuman karena apa istilahnya polutannya, kotorannya yang banyak banget kalau dari sawit itu. Kalau dari pabrik kelapa sawit banyak kotoran yang masuk ke situ yang harus dibersihin dulu. Jadi terlalu, kalau pakai sistem yang PKS emang membutuhkan lahan yang luas. Itu aja sih. Tapi kalau buat pemurnian minyak sawit sih nggak masalah pakai yang desain yang seperti tadi. Oke, baik, mungkin cukup kali ya Pak, karena kayaknya waktu juga udah. Ada lagi satu. Ada lagi nih satu nih. Oh iya. Satu lagi nih, apakah kita bisa memprediksi fase hidup mikroorganisme mulai dari fase log sampai kematian, sehingga kita tahu kapan waktu yang tepat untuk tarik proses dewatering? Oh, ini biasanya kalau ini dari fase hidup itu kan ada fase log, stasioner, pertumbuhan cepat, sama fase kematian. Sebenarnya kita pakai fasenya gini Pak. Kalau kita patokannya kita dari SP30. SP30 itu kalau dia di atas 50% aja, kita buang aja, tapi kita buangnya sore. Kita buang sore, kita kumpulkan dulu di tangki sedimentasi, udah kumpul di tangki sedimentasi, endap, baru sorenya kita buang. Mungkin ke bak penampungan, baru dimasukin ke bell press ataupun filter press, biar paginya ada yang dihitungnya press lagi. Mungkin fasenya itu kalau pertumbuhan cepat pasti ketahuannya dari situ Pak. Misalkan sekarang SP30-nya 30%, 3 hari kemudian dia naik langsung jadi 40%, itu udah terlalu cepat banget. Nah, mungkin dalam seminggu harus ngebuang. Mungkin ada fase-fase seperti itu. Kecepatan pertumbuhannya aja. Tapi kalau apa istilahnya dari 30 ke 40-nya masih lama sih, masih nggak masalah, itu masih masuk tetap pertumbuhan cepat, tapi dia nggak masalah sih Pak. Karena di bakteri kita sendiri, kalau dia udah SP30-nya udah 30% atau 40%, biasanya dia masih ngejaga stabil di situ terus Pak. Dia ngejaga stabil di situ terus, biasanya seperti itu.
Ini ada limbah hotel tuh. itu kayaknya ini ada mungkin satu pertanyaan terakhir ya Pak dari Pak Pramu. Nah, di rest area di jalan tol itu banyak pengolah limbahnya tidak memenuhi syarat nih Pak. Nah, kewenangan perizinannya oleh lembaga mana Pak? Tol itu biasa rest area ya. Iya, di rest area. Kalau rest area biasanya itu kurang tahu sih, apakah dia dari pengelola tolnya. Biasanya pengelola tolnya kalau seperti ini. Biasanya kewenangan perizinan pengelola tolnya, karena dari pengelola tolnya yang punya area kan, pengelola tolnya yang punya tolnya, misalkan itu punya Jasa Marga ataukah punya siapa, itu kan biar pengelola tolnya, mereka yang harus mendaftarkan itu sebenarnya kan, karena di titik rest area sendiri mereka sendiri kan ada beberapa apa istilahnya yang tenan-tenan yang jualan di situ, mereka kan yang ngatur semuanya. Jadi mereka yang merencanakan kalau rest area segini limbah berapa udah ada perhitungan dari konsultannya. Ini biasanya yang punya ini Pak, biasanya yang apa istilahnya, yang punya tolnya itu sendiri kewenangannya. Perizinannya kalau perizinan pasti dari ke DLH, nggak akan lain, pasti ke Dinas Lingkungan Hidup. Bisa, berarti kan motor beda. Iya, ya bisa. Udah Ya. cukup kali ya Pak? Udah cukup. Untuk ibu semua yang masih ingin bertanya, mungkin nanti bisa langsung di grup atau hubungi saya. Nanti bisa Aku bilang Pak saya juga nomor Pak Mulyono, boleh Pak? Boleh Mas. Saya tanya juga Pak Mulyono. Aku juga sama Mirin bilang Oke, mau bawa. sebelum saya tutup, mungkin kita foto bersama dulu kali ya, karena tadi sebelumnya belum foto bersama. Untuk Bapak Ibu semua dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Dan boleh bawa anak lah suruh. Rame. Oke, dimohon untuk mengaktifkan kameranya semua. Ini kok balik itu pakai. Tempat apa bos? Tempat. Oke, sudah ya. Kita mulai dari slide pertama. Kita foto bersama. Di 3, 2, 1. Oke, wait. Oke, lanjut slide kedua. 3, 2. Kalau kita dengan DA sama SPP kalau minimal kita ada pelaporan pengawasan tanpa yang ya. 3, 2. Kalau sebaiknya sih Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Sebelum saya kembalikan kepada MC, izinkan saya untuk membacakan sedikit kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh Pak Mulyono. Beliau menjelaskan bahwa pengolahan limbah itu terdiri dari pengolahan fisika, kimia, dan biologi. Untuk pengolahan fisika dan kimia sendiri terdiri dari ekolisasi, koagulasi, netralisasi atau fluktuasi, dan pengendapan atau sedimentasi. Sedangkan untuk proses biologi itu terdiri dari proses aerasi. Aerasi itu sendiri ada proses melekat dan proses yang kedua ada proses anaerob. Oke. Ian. Baik, terima kasih Pak Ade. Luar biasa sekali ya untuk materi dan pemateri pada hari ini. Semoga ilmu yang tadi disampaikan oleh Pak Mulyono bisa kita terapkan di industri atau di PT kita masing-masing. Dan untuk tadi mungkin barangkali kurang jelas sendiri, jadi di kami itu ada US dan ini macam-macam gitu kan, ada yang
nanti bisa dicek di Tokopedia atau Shopee juga ada. Nah, itu nanti kalau misalkan memang masih penasaran kita bakal share juga company profil kita, terus sekaligus dokumentasi file yang materi kita juga. Dan kalau misalkan dari tadi ada pertanyaan terkait sertifikat ya, untuk sertifikat kita akan nanti dikirim via email. Jadi ada gelar, kalau misalkan kita menyesuaikan dari Google, kalau misalkan nanti ada yang kesalahan bisa chat saya aja gitu, Nurholis, buat penulisan di sertifikatnya. Mungkin itu saja tambahannya. Di saya selaku MC mohon maaf bila selama kegiatan diskusi kita atau webinar kita pada sore hari ini ada kesalahan teknis dan sebagainya, karena memang kondisi sinyal ini suatu hal yang tidak bisa kendalikan juga gitu kan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, dan jumpa juga di webinar selanjutnya. Insya Allah kita bakal ada webinar lanjutan gitu, atau mungkin nanti Bapak Ibu bisa menyarankan webinar apa juga gitu di form yang tadi kita share saja yang dapat kami sampaikan pada webinar kali ini. Dari saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rin, lu gimana ya? Iyalah, Alin ajak Alin. Mando, kayak mana kau nih? Maksud kalau Naik mobil itu bukan naik motor tapi aku ya. jangan, mama itu marah. Biar gitu ya. Aku nggak mantap itu tiap hari keluar nih. Iya. Siapa yang jadi? Jangan mama. Siapa ngomong sama mama? Siapa ngomong sama mama langsung? Apa kayak coba? Kayak aku baca mamanya. Apa? Udah nggak pada aku. Oh, aku kan mana? Belum. Belum. Motor mana? Aku. Jamper dah ada. Wah, tekor ya. Sampai hidup. Doronglah. Kabel jamper ada. Kayak mana?